liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Tauhid Nur. Semoga para pengurus selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pula yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kita, wabil khusus Bapak Haji Idrus dan yang lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan satu-satu selain saya yang menghafal. Semoga orang-orang tua kita selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pejuang subuh yang dirahmati. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sambil merem juga enggak apa-apa Bapak Ibu. Alhamdulillah, luar biasa. Suruh hari ini jam 6 lewat 10 menit. Jadi kalau kita mulai ceramah jam 5 kurang 10 menit berarti 1 jam lebih. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu enak dengerin doang. Saya lagi mikirin apa yang mau saya sampaikan. Kira-kira boleh nggak pas apa kudu pas yang masuk? Oh gitu. Ada bel. Kalau jam 12 bel mati. Pokoknya mudah-mudahan ya suruh belum selesai atau belum masuk kita sudah selesai, atau suruh masuk kita selesai. Yang penting patokannya suruh ya. Saya takut habis ini ada bapak-bapak yang ingin nyari durian daerah Cengal kan jauh banget. Saya cerita sedikit terlebih dahulu kronologis kenapa hari ini saya agak terlambat Bapak. Jadi saya datang ke sini, imam sudah mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya saya dari rumah jangan-jangan udah pada bubar. Kan jujur aja Pak, Ibu jamaah semua yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat dari rumah sudah azan. Ayo pertanyaannya apa kepulsan atau gimana? Ya, saya pikir Pak, selama ini kan kalau azan saya nggak pernah melihat jam. Saya bangun jam 3:30, saya nyoret-nyoret materi begitu. Saking asiknya nyoret-nyoret materi begitu, itu kedengeran azan, jadi saya kedudukan itu motor pokoknya kayak deples tebus. Untung baik pagi-pagi, jadi nggak ada kemacetan. Jadi malam hari ini atau pagi hari ini saya agak terlambat karena memang berangkat dari rumah sudah azan subuh, dan azan subuhnya azan subuh yang waktu Muhammadiyah yang sudah kelewat 8 menit. Berarti kan parah itu. Semangatnya saya bikin materi gitu.
Oleh karena itu saya tadi berpikir sudah terlambat. Ya pokoknya saya mau datang dah. Alhamdulillah sudah hadir di sini dan baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ini termasuk terlambat apa kagak, Pak? Kalau terlambat saya dihukum apa kagak? Kemudian yang selanjutnya, Bapak-bapak, ya saya juga 2 hari atau 1 hari sebelum ini diingatkan kembali sama Pak Rizky, Pak Is jangan lupa tanggal 22. Justru malah saya lupa gitu. Jadi karena lupa, akhirnya menyiapkan materinya habis subuh, terjadilah hal-hal yang seperti ini. Ya begitulah Bapak-bapak, saya mohon maaf. Tapi alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini benar-benar mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Bapak-bapak jamaah semua yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang disampaikan kepada saya, karena saya nggak ngasih materi, akhirnya saya dikasih materi. Saya di WA untuk kajian di Masjid Al-Farinur bulan Oktober ini, tolong para ustadz yang memberikan materi menyampaikan tema materinya. Tapi saya nggak menyampaikan tema materi, akhirnya dikasih materi yang hari ini akan saya sampaikan. Makanya saya belajar dulu, Pak. Kalau materi dari saya mah berarti dari sini. Karena memang materinya dari sini, jadi saya nyari-nyari di sini dan sebagainya. Tapi itu hikmahnya luar biasa. Saya jadi belajar lagi, saya jadi baca buku lagi, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan pencerahan buat saya dan kita semua, sehingga kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Materinya adalah sifat dan karakter terpuji yang melekat pada diri Rasulullah SAW. Materi ini, Bapak-bapak, saya akan menyampaikan ada 3 sudut pandang supaya kita bisa menukik sampai kepada materi ini. Yang pertama adalah hal apa yang paling penting kita lakukan di atas muka bumi ini sehingga hidup kita bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diketahui dulu apa yang harus kita lakukan di atas muka bumi ini. Yang kedua yang akan saya sampaikan nanti adalah untuk bisa sampai memahami dan menjalankan apa yang harus kita lakukan di atas muka bumi ini, itu harus ada contohnya, harus ada suri tauladannya. Pentingnya suri tauladan yang kedua. Dan yang ketiga, baru kita masuk kepada sifat apa yang melekat dalam diri suri tauladan itu sehingga pantas kita contoh untuk menjadi kehidupan kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Baru habis itu kita akan mendapatkan bahwa kita begitu mencintai Nabi Muhammad, bahwa kita begitu menyayangi Nabi Muhammad, kita begitu menghormati Nabi Muhammad, begitu ujung-ujungnya tuh begitu, sehingga kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Bapak jamaah semua yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, hal apa yang harus kita lakukan di atas muka bumi ini agar hidup kita menjadi hidup yang lebih baik dan hidup yang dirahmati dan bahagia dunia akhirat. Ini ada 3 jawabannya. 1. Ketika manusia hadir di atas muka bumi ini, yang wajib dilakukan, yang wajib dikedepankan dalam hidupnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam 1 minggu, 12 bulan dalam 1 tahun. Ketika Allah hadirkan kita di atas muka bumi ini,
ketika Allah hadirkan manusia di atas muka bumi ini, itu yang paling penting adalah mengenal Allah. Enggak ada yang lain. Tahu di mana Dupang, tahu di mana tempat rekreasi itu enggak penting. Tapi tahu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang wajib. Karena ada hadis, ada yang disampaikan, awal wajibin alal insan ma'rifatullah. Jadi hal yang melekat, kewajiban yang melekat kepada diri kita yang pertama kali ketika hadir di atas muka bumi ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari Pak, kita lihat zaman sekarang ini manusia udah banyak yang meninggalkan Allah, yang enggak mengenal Allah. Padahal hadirnya dia di atas muka bumi ini harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan kalau ada manusia hadir di atas muka bumi ini enggak mengenal Allah, enggak mengenal Tuhannya, dia hidupnya akan serampangan. Dia hidupnya jauh dari kebahagiaan kebaikan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Maka Pak, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya anak nih, yang pertama kali kita wajibkan diri kita mendidik anak-anak kita itu adalah mengenal Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah kepada anak-anak kita? Cari pasangan yang kriterianya bukan cakep, bukan kaya, bukan sepupu. Karena kaya, sepupu dan sebagainya itu ukurannya adalah dunia, bisa hilang dan bisa sirna. Tapi ukurannya adalah agama. Fastaghfir lid-din. Cari agamanya. Kemudian yang selanjutnya, anak kita ketika hadir di atas muka bumi ini, Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak kita hadir di atas muka bumi ini, dia mengenal Allah. Apakah kita kokohkan atau tidak, itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya teledor, enggak mementingkan Allah, kemudian anak yang enggak didik Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, anaknya, keluarga kita jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa kita hasilkan dari didikan anak-anak kita yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mereka melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan kita. Mereka melakukan kemaksiatan tanpa sepengetahuan kita. Adanya kita, dia nggak berani melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Tapi nggak adanya kita, lengahnya kita, maka mereka melakukan kemaksiatan. Berarti nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak, anak-anak kita. Sifat 20. Apa sifat 20? Wujud idam wa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu. Jadi Allah itu maha melihat, Allah maha tahu, Allah maha. Mana anak-anak kita mengetahui bahwa Allah itu maha melihat? Karena didikan kita itu enggak sampai kepada ma'rifatullah. Jangan-jangan kita juga enggak sampai memahami Allah dengan semaksimal mungkin. Jadi Pak, jamaah semua yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, saya dan kita semua dan kita yang memiliki anak di rumah kita, hal yang wajib pertama kali kita kedepankan untuk kita perjuangkan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak-bapak jamaah semua yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengenal Allah, kewajiban kita memang mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, maka akan ada ketundukan, maka akan ada ketaatan. Orang yang nggak kenal Allah, dia tidak taat, dia tidak tunduk. Maka yang kedua, kewajiban kita, hal yang penting dalam hidup ini, bukan hanya mengenal Allah, bukan hanya tahu Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ini udah mulai. Ini anak-anak kita Pak, kita juga semuanya. Kalau ditanya, siapa Tuhan kita? Allah.
Apakah Allah Maha mengetahui? Iyalah, Allah mengetahui di mana kita berada, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Apakah pemahaman ma'rifatullah yang seperti ini menghadirkan kita kepada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaifiyah ibadah. Karena hal yang penting selain kita mengenal Allah, kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal Allah enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunnol. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi enggak begitu paham terhadap Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya enggak berbobot. Jadi mengenal Allah akan menumbuhkan ibadah. Ibadah yang luar biasa akan terus membuat diri kita menjadi lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang problematika kita, Pak, anak-anak kita, masyarakat kita, dunia ini umat Islam, dia mengenal Allah tapi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan catatan-catatan. Contoh, di SMP, saya ngajar di SMP, itu bel ajan itu kan bocah seharusnya berbondong-bondong, tapi ada bayi yang kabur. Itu saya bingung, apa susahnya sih sholat begitu, sampai mindik-mindik, sampai dia nggak beribadah pakai cara politik begitu. Nggak ada pesma ini, nggak ada guru. Kayaknya serius banget dia nggak mau ibadah gitu. Bingung kan? Kadang-kadang kita udah waktu ajan, itu kadang-kadang kita mengenal Allah, tahu bahwa sholat itu adalah wajib, tapi kita nggak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau entar baik. Karena di sini kita itu selalu berpikir, entar ya kan baru pulang capek, ntar gue sholat, yang lain sih banyak banget yang kagak sholat. Jadi kita nyari alasan mentolerir diri kita, nggak menunjukkan ibadah yang luar biasa. Dan Pak, Ibu, jamaah semua yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang wajib kedua dalam hidup ini tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala itu hal yang paling penting. Jalan-jalan, menikmati hidup, bagaimana kita berdandan, bagaimana kita menjalani hidup, itu permasalahan-permasalahan yang boleh saya bilang yang enggak tapi urgen, tapi yang paling urgen itu adalah bagaimana kita beribadah. Dan ini problematika kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Sekarang ibadahnya itu luar biasa kurangnya. Maka ketika kita hadir di atas muka bumi ini, kenalilah Allah. Kalau sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh rasa ketaatan. Dan ketika kita sudah taat, maka kita akan menjalankan ibadah. Dan ketika kita hadir di atas muka bumi ini, benar-benar mengenal Allah, benar-benar beribadah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang tenang hidupnya itu, orang-orang yang gak khawatir terhadap hidupnya itu adalah karena dia mengenal Allah, karena dia mendahulukan Allah, karena dia selalu berupaya ibadah di tepat waktu dan lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana sahabat, sebagaimana orang-orang terdahulu yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana hidup mereka. Orang-orang tua dulu kita, Pak. Ya. Mengenal Allahnya luar biasa, ibadahnya juga luar biasa. Lihat, punya anak 12, semuanya makan, semuanya sekolah, semuanya diberikan warisan. Kita gaji 15 juta, khawatir terhadap, kemudian gedabuk-gedubuk mencari dunia. Akhirnya punya anak 2, repot aja yang ada. Coba bayangin. Saya punya anak 4, itu repot yang ada. Kenapa? Mungkin mengenal Allahnya kurang, mungkin ibadahnya kurang, mungkin akhirnya apa? Kita dalam hidup ini mengandalkan diri kita, mengandalkan pekerjaan kita, mengandalkan kehidupan dunia kita tanpa mengandalkan pengenalan kita kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hal wajib apa yang harus ada dalam kehidupan kita?
Yang ketiga adalah bagaimana dalam hidup ini kita menjalankan hidup, memiliki pedoman hidup, minhajul hayat. Mengenal Allah, mengibadahi Allah, mengenal Allah dan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kehidupan dunia ini ada ekonomi, ada perdagangan, ada perpolitikan, kemudian ada semua hal yang lainnya. Bagaimana supaya kita memiliki pedoman hidup dalam Islam, memiliki pedoman hidup, pegangan hidup dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga perpolitikan kita, gerak-gerik kita, perdagangan kita semua dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang sangat penting. Bapak-bapak, jamaah semua yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali dari kita ketika hadir di atas muka bumi ini, manhaj hidupnya, pedoman hidupnya itu adalah al-Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang ini udah banyak dan udah mulai berani yang membedakan bahwa ini urusan agama, ini urusan politik, ini urusan ekonomi. Kalau urusan ekonomi, urusan politik, agama jangan dibawa-bawa. Akhirnya apa yang terjadi? Perpolitikan kita, ekonomi kita bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Karena apa? Karena nggak ada jalan keluar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka saya, bapak-bapak dan kita semua, dalam hal yang paling penting ini tiga harus kita pegang-pegang. Maka kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita ingin menjadi muslim yang benar-benar muslim, kenalilah Allah, kita akan bahagia. Kalau kita benar-benar muslim, ibadahilah Allah, kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar kita menjadi seorang muslim, kemudian ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, semua lini kehidupan kita harus kita pedomani sebagaimana kita mempedomani agama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam hadis ini. Maka lihatlah, kita akan diberikan kemuliaan hidup sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Ini yang penting ini dulu, Pak. Oke. Ini kita sepakat ya bahwa yang penting itu tadi mengenal Allah, mengibadahi Allah, bahwa hidup ini kita harus memiliki pedoman. Ini harus kita sepakati agar hidup kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka kita masuk yang kedua. Ini nih yang tadi mengenal Allah, ini nih yang tadi beribadah kepada Allah, ini nih yang tadi bagaimana dalam hidup ini kita memiliki pedoman, kemudian kita memegang pedoman ini. Ini harus ada contoh suri tauladan, harus ada uswatul hasanah yang jelas. Kita Pak, kalau hidup di hutan nih, kemudian kita nggak dikasih contoh. Kita dalam kehidupan di hutan kita itu kita serampangan itu. Semua buah yang ada di hutan itu kita makan. Pahit, manis gitu. Karena apa? Nggak ada contohnya. Bahkan di beberapa ya media atau di YouTube itu kita pernah mendengar ada satu orang gadis atau satu orang manusia yang dididik sama serigala sehingga hidupnya bagaikan serigala, makannya kayak serigala, berjalannya kayak serigala, berbicaranya kayak serigala. Kenapa? Contohnya serigala. Nah, dalam kehidupan ini Bapak-bapak jamaah semua yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memiliki keyakinan bahwa ada kekuatan, di mana kekuatan itu tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang dimiliki yang maha dasar. Karena nggak memiliki contoh bagaimana memahami ma'rifatullah, ma'rifatu Tuhan itu, sehingga mereka berhalusinasi. Oh, ini kali ini Tuhan. Oh, ini kali ini Tuhan. Oh, ini kali itu. Dulu Pak, Indonesia itu agamanya primitivisme, percaya kepada kekuatan-kekuatan yang dimiliki benda. Ada keris, kita takut. Apalagi Pak kira-kira cincin, kita takut. Bayangkan, karena nggak ada contoh bagaimana mema'rifatullahi,
itu, kemudian nggak ada contoh bagaimana mengibadahi, menjalankan hidup ini, maka kehidupan kita serampangan. Maka harus ada contoh. Makanya Allah menyampaikan laqad khalaqnal insana. Maka harus ada contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka harus ada contoh. Siapa contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengenal Allah? Bagaimana Rasulullah beribadah? Bagaimana Rasulullah SAW menjalankan hidup ini? Bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga? Bagaimana Rasulullah? Dan ketika Rasulullah SAW menjadi masalul a'la, menjadi contoh yang paling luar biasa, maka kehidupan kita akan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, jamaah semua yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam hidup ini ketika hadir, ketika dia ada di atas muka bumi ini, dia harus memiliki contoh yang real. Kenapa anak-anak kita enggak boleh mencontoh, enggak boleh mengidolakan Batman, enggak boleh mengidolakan Superman, enggak boleh mengidolakan apalagi Pak? Marvel itu. Kenapa? Itu contohnya enggak nyata. Bisa terbang. Makanya ada anak-anak di beberapa tempat itu karena pengen jadi Superman itu dia terbang dari lantai 2. Akhirnya apa? Meninggal. Karena hayalan contohnya itu seperti itu. Bisa berantem, dipukul kalau ngapa-ngapa, kebuli-bulian itu, ataupun melakukan tindakan kekerasan di sekolahan itu, karena mereka contohnya ya begitu, Smackdown, WWW double C, kemudian apa lagi? Ya kalau dulu kita Barry Prima sama Evan Bangun doang udah. Kalau ngeliat cewek main gagah-gagahan, seolah-olah kita udah kayak Barry Prima yang menolong kebaikan-kebaikan. Pak, bayangkan hidup ini, bagaimana hidup, bagaimana beribadah, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, harus ada contoh of the top-nya. Maka Allah karena kasih sayang kepada kita, laqad arsalnaka rahmatan lil alamin. Allah memberikan contoh kepada kita berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini. Jadi Rasulullah Pak, kalau lagi ribut sama bininya bagaimana? Itu contoh di suatu hari Pak. Rasulullah sama Abu Bakar lagi ngobrol. Ya. Terus sama-sama diem. Datang Umar. Umar ngobrolin istrinya. Istri saya begini. Itu Rasulullah sama Abu Bakar ketawa. Kenapa? Emang Rasulullah sama Abu Bakar juga lagi ngomongin bininya. Bini-bininya Rasulullah, Abu Bakar sama Umar itu saling keterkaitan. Ini anaknya Abu Bakar, ini anaknya Rasulullah. Jadi dia ataupun Rasulullah sama para sahabat tadi Abu Bakar sama Umar itu kalau ngomongin bininya itu pada diem baik. Diomelin bini pada diem baik. Itu berarti contoh kepada kita Pak. Kalau bini kita lagi ngomong, kita diem baik. Rasulullah dagang. Nih, barang saya modalnya segini. Silakan berikan keuntungan berapa. Tapi ini barangnya ada cacatnya. Sekarang bagaimana? Kagak. Kadang-kadang jeruk yang udah kita pilihin bagus-bagus, ketika kita ngobrol dituker. Kemudian apa lagi? Banyaklah Pak jamaah semua yang dirahmati dan diridhoi Subhanahu wa taala. Jadi manusia supaya bisa mengenal Allah, supaya beribadah dengan semaksimal mungkin, supaya bisa menjalankan hidup ini sehingga dia mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kemudian rahmat dan ridho Subhanahu wa taala, dia diberikan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hadir 1014 tahun yang lalu. Dan kita tinggal membaca sirah nabawiyah. Nah, permasalahannya, kenapa contoh yang Rasulullah SAW berikan kepada kita makin kesini makin samar,
sehingga kita tidak bisa beribadah dengan semaksimal mungkin. Ya. Rasulullah Pak kalau beribadah nih, terutama sholat taraweh, itu apa yang dibaca? Jangan ditanya panjangnya, jangan ditanya bagusnya. Umat Islam udah dikasih contoh begitu. Kalau mau sholat tarawih ngelihat imamnya dulu. Itu kalau darawadin, kalau imamnya Ustadz Ali banyak yang ngeluh. Ustadz Ali capek dah itu urusan. Tapi kalau saya Ustadz ini. Jadi kadang-kadang kita ibadah itu bukan menyontoh Rasulullah. Tapi kalau 11-nya nyontoh Rasulullah, 23-nya tetap belakangan. Jadi kadang-kadang Pak, jamaah semua yang dirahmati dan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Tapi makin kesinihin, makin gak jelas kita memahami Rasulullah. Makin kesinihin, kita makin jauh untuk memahami sirah nabawiyah. Makin kesinihin. Karena kita tidak mendapatkan contoh yang luar biasa terhadap Rasulullah. Lihatlah bagaimana ibadah kita, lihatlah bagaimana manhaj hidup kita, pedoman hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup ini. Semuanya amburadul. Maka pada kesempatan kali ini kembali kita diingatkan dengan materi Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Oke, yang kedua sudah selesai Pak ya. Jadi yang pertama tadi, hal penting apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Mengenal Allah, beribadah dan mengibadahi Allah, dan menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasul. Yang kedua, untuk membantu kita ini, kita harus memiliki contoh dan suri tauladan. Dan suri tauladan yang sudah Allah berikan kepada kita yang sempurna dari kaki sampai dengan kepala. Ibadah, kemudian ekonomi, kemudian perpolitikan, kemudian rumah tangga, kemudian pendidikan sudah diberikan oleh Allah menjadi Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Sehingga tinggal kita mau nggak membaca sirah nabawiyah, tinggal kita mau nggak terus berupaya mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita mendengarkan kisah Nabi Muhammad, kemudian mengkaji sirah Nabi Muhammad, itu akan meningkat ibadah kita, akan meningkat pemahaman kita terhadap Allah, dan akan menselaraskan hidup kita bagaimana sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak jamaah semua yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah sifat terpuji apa yang melekat kepada diri Nabi Muhammad SAW yang itu membuat dia pantas menjadi uswatun hasanah. Enggak sembarangan. Tilka rasulu faddalnahum ala ba'din. Di antara ribuan, di antara miliaran manusia, hanya ada beberapa yang diberikan kesempatan oleh Allah, dan orang yang beberapa ini sebagai nabi karena dilebihkan daripada yang lain. Bapak jamaah semua yang dirahmati, kalau kita melihat nih tentang materi Nabi Muhammad, ada nur Muhammad. Sebelum manusia, sebelum alam diciptakan, sudah diciptakan yang namanya nur Muhammad. Bahwa isi semua alam kehidupan ini tidak akan pernah ada karena Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Jadi hal apa yang membuat Nabi Muhammad itu menjadi pantas menjadi suri tauladan, kemudian sifat-sifat terpuji apa yang melekat pada diri Rasulullah sehingga dia pantas menjadi suri tauladan? Yang pertama Pak, sebelum sifat-sifat yang lainnya, yang pertama itu ada fisik Nabi Muhammad SAW. Ini saya bawa satu buku As-Sama'il Al-Muhammadiyah, mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Ini buku Pak, kalau kita baca, nggak usah Nabi Muhammad menyampaikan risalah, nggak usah Nabi Muhammad menyampaikan ajarannya, kita ngelihat fisiknya aja udah jatuh cinta. Dan karena memang Allah menciptakan Nabi Muhammad, posturnya itu dari atas sampai dengan bawah itu, dia pantas menjadi suri tauladan. Nabi Yusuf itu lewat di depan para wanita yang dikasih pisau
untuk membelah buah, bukan buahnya yang kena, tapi tangannya pada berdarah. Dan Nabi Muhammad lebih luar biasa daripada Nabi Yusuf. Misalkan Pak, saya bacain satu, ya, dari buku ini juga, tapi ngambilnya dari buku ini. Perlu Pak ini, Bapak pegang atau Bapak beli. Satu, aku melihat Nabi pada malam bulan purnama, dan ketika aku membandingkan antara wajah Nabi dan indahnya bulan, saya dapat wajah Nabi lebih indah dibandingkan rembulan. Sahabat Pak ngelihat rembulan yang begitu luar biasa cahayanya, kemudian dia melihat Nabi, wajah Nabi lebih baik daripada rembulan itu. Ada sahabat Pak punya masalah, ngelihat Nabi masalahnya hilang. Ada sahabat gelisah ngelihat Nabi, kegelisahannya hilang. Tuh bayangin coba, ada manusia yang seperti itu. Kira-kira bapak-bapak kalau ngelihat saya bagaimana? Ada seujonnya, jenggot nggak simetris itu, kepanjangan. Jadi Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sifat fisiknya itu udah mendukung. Bahkan ketika Rasulullah SAW pergi berdagang pertama kali ke Syam, itu ketika umurnya masih kecil, itu pendeta sudah menyampaikan bawa pulang karena apa? Ada awan yang mengelilingi. Bawa pulang karena ada tanda-tanda kenabian. Ya, ada telalar di sini. Dan ketika orang melihat Rasulullah, itu udah pasti memahami ini adalah nabi, ini adalah utusan. Gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi uswatun hasanah, secara fisik sudah mendukung. Sehingga bagaimana perjalanan Rasulullah ketika mendekati para sahabat, ketika mendekati madu orang yang diajak pada Rasulullah, dengan senyumnya, dengan kasih sayangnya, dengan pendekatan fisiknya, itu orang cepat masuk Islamnya. Ini suatu hari Pak, saya kasih contoh lagi. Misalkan ada di pasar Madinah orang yang mengejek Rasulullah, dia buta. Setiap hari dia mengejek, setiap hari mengejek, setiap hari mengejek. Kemudian tanpa sepengetahuan orang buta itu, Rasulullah selalu menemaninya. Dan ketika makan, Rasulullah menyuapinya. Bukan hanya menyuapinya, makanan yang keras itu dikunyah oleh Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, ketika Rasulullah meninggal, kemudian Abu Bakar mencari amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang luar biasa, diantaranya itu. Dan ketika Abu Bakar menggantikan Rasulullah, orang yang tadi menghina Rasulullah, orang yang tadi membenci Rasulullah, mengetahui bahwa ini bukan Rasulullah. Karena apa? Agak kasar, kemudian agak apa? Punyahannya kurang bagus dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita tidak surut. Jadi sifat yang pertama adalah sifat fisiknya Rasulullah SAW. Nah, yang selanjutnya Pak, baru nih kita memasuki sifat terpuji apa yang melekat kepada diri Nabi Muhammad sehingga dia pantas menjadi uswatun hasanah. Ya, kalau yang kita baca-baca di buku-buku itu, dia memang seperti itu: sidik, tabligh, amanah, fatonah. Tapi kalau saya baca Pak, di buku yang besar ini judulnya Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karangan Said Hawa. Beliau menyampaikan ada 4 sifat yang asasi dalam diri Rasulullah, sehingga kalau ini benar-benar ada dalam diri Rasulullah dan memang benar-benar ada dalam diri Rasulullah, maka dia adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Dipercepat, yang pertama adalah as-shadiqul mutlaq. As-shadiqul mutlaq. Rasulullah itu kejujurannya yang tidak rusak dalam segala kondisi. Rasulullah itu jujur dan kejujurannya tidak rusak dalam semua kondisi. Ini kalau saya baca di sini Pak, keterangannya, kejujuran Rasulullah itu diakuin sama musuh-musuh Rasulullah, sama Abu Jahal, kemudian sama Abu Lahab,
Itu kejujuran Rasulullah, diakui bahwa mereka semuanya mengakui Rasulullah itu jujur, mengakui bahwa Rasulullah SAW itu amanah, dan mereka nggak mengingkari. Semua musuh-musuh, semua orang-orang kafir itu memahami bahwa Rasulullah itu jujur. Kemudian kejujuran Rasulullah kepada para sahabat itu udah luar biasa. Tapi yang paling penting Pak, Rasulullah SAW dalam bercandanya aja dia jujur. Kemudian di hadis-hadis itu Rasulullah SWT juga benar. Jadi Rasulullah itu sebagai suri tauladan 24 jam bagaimanapun keadaannya, shadiqul wa'dil amin. Rasulullah itu jujur yang amat sangat luar biasa dalam kondisi apapun. Inilah yang membuat Rasulullah dipercaya menjadi uswatun hasanah. Ketika bercanda dia jujur, ketika sama musuh juga mengetahui dia jujur, sama para sahabat juga begitu. Bahkan jujurnya Rasulullah SAW itu juga sudah dibuktikan luar biasa. Karena Rasulullah jujur. Sekarang Pak, bagaimana kita mengikuti orang nih, udah mukanya, fisiknya nggak enak banget dilihat, kemudian dia nggak jujur, kemudian dia juga nggak amanah, itu gimana sih gitu. Tapi Rasulullah fisiknya luar biasa, kemudian shadiqul mutlak, kejujuran Rasulullah SAW dalam segala hal itu luar biasa. Oke, yang kedua, jujur Pak ya, ini bisa dibaca di buku ini. Jujurnya Rasulullah sudah dinilai sama para sahabat oleh musuh-musuh Rasulullah. Kemudian dalam bercandanya, kemudian dalam pergaulannya, semua Rasulullah itu jujur. Di antara salah satu thariqat para wali Pak, ini saya dapetin, thariqat para wali itu dia nggak boleh bercanda. Ini suatu hari ada wali Pak, dia bercanda begini. Ketika dia nulis-nulis, kemudian dia tanya, Pak ngapain? Ini mau nulis ini, takut ntar kebakar gitu. Itu kan bercanda sebenarnya. Itu nggak lama kemudian kebakar. Jadi kalau kita mau menjadi para wali, menjadi orang yang dicontoh luar biasa, ya jujur itu. Dan kejujurannya dalam semua kondisi. Dan orang Islam itu harus mencontoh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah al-iltizamul kamil, komitmen dengan amanah yang sempurna dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah itu komitmen terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Contoh Pak, Rasulullah SAW di buku ini diperintahkan untuk bersyukur. Fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Lihat Pak bagaimana Rasulullah al-iltizam, komitmen dengan amanah yang sempurna dengan apa yang diserukan, yang diajarkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bersyukur. Suatu hari Rasulullah beribadah, nangis ibadah, nggak tidur. Istrinya menyampaikan, ya Rasulullah istirahat, ya Rasulullah udah jangan ibadah baik. Tapi apa Rasulullah menyampaikan? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Kemudian Rasulullah SAW disampaikan al-iltizamul kamil, komitmen dengan amanah yang sempurna dengan apa yang diserukan. Rasulullah menyampaikan wa'fu anhum wa sawirhum fil amri, maafkanlah mereka. Rasulullah menjalankan itu iltizam. Saking memaafkannya Rasulullah SAW itu, ketika dia di Taif dilempari batu, kemudian datang malaikat, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan buat dia? Apakah saya tindih? Apakah akan saya ajak? Apa yang disampaikan Rasulullah? Mereka tidak tahu. Maafkanlah saja. Bayangkan Pak, Rasulullah menyampaikan tentang syukur, Rasulullah menyampaikan tentang maaf, Rasulullah menyampaikan tentang ajaran-ajarannya, tapi Rasulullah menjalankan itu dengan kesungguhan yang luar biasa. Dan ini adalah masalul a'la, uswatun hasanah yang luar biasa. Yang ketiga, tablighul kamil, menyampaikan kandungan risalah secara sempurna dan kontinuitas.
Rasulullah Pak berdakwah, menyampaikan ibadah kepada Allah dan sebagainya. Datang orang-orang kafir Quraisy. Ya Rasulullah, apa yang kau inginkan dari dakwah ini? Hartakah? Akan kami kumpulkan semua harta dan akan kami berikan kepadamu ya Rasulullah. Kalau memang dakwahmu itu untuk harta. Rasulullah menyampaikan dakwah. Ya Rasulullah, kalau kamu menyampaikan dakwah karena pengen menikah dengan wanita yang cantik, berapa wanita yang cantik ini yang kamu pengen? Kami hadirkan. Kalau kamu berdakwah karena ingin mendapatkan kejabatan, kami akan jadikan kamu raja. Bayangkan Pak, dengan dakwahnya seperti itu, Rasulullah mendapatkan halangan, rintangan, mendapatkan godaan ini, itu dan sebagainya. Tapi Rasulullah menyampaikan, "Law wada'at samsu," kalau engkau taruh matahari di sebelah kanan dan bulan di sebelah kiri, mataraktu, tidak akan pernah aku tinggalkan dakwah ini. Bayangin. Sekarang mah baru dikasih duit 1 miliar aja udah ya oke. Dikasih jabatan komisaris oke. Tabligh. Apalagi bukan hanya tawaran-tawaran yang menggiurkan, Rasulullah sama para sahabat diboikot, Rasulullah sama para sahabat diintimidasi, Rasulullah sama para sahabat ada yang wafat dan ada yang meninggal, dan itu adalah tablighul kamil, konsekuensi dari Rasulullah SAW menjalankan amanah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah enggak pantas Rasulullah menjadi uswatun hasanah? Pantas dia. Yang terakhir adalah al-aqlul azim, intelektualitas dan inteligensi yang cemerlang. Rasulullah itu pintar. Kepintaran bapak-bapak di sini itu kepintaran Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah itu sekarang baru terbukti tentang kecerdasan Rasulullah dalam hadis-hadisnya, berkenaan dengan kuman, berkenaan dengan ini dan sebagainya. Jadi 4 hal ini Pak, jamaah semua yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujurannya, komitmennya, tablighnya, menyampaikan amanahnya, dan kepintarannya ini yang mendukung Rasulullah SAW pantas menjadi uswatun hasanah. Belum sifat yang lainnya, mukjizatnya, belum sifat yang lainnya, kenubuannya, belum sifat yang lainnya, basirohnya, belum sifat yang lainnya. Jadi kalau dikumpulkan Rasulullah, fisiknya, sifat tablighnya, sifat amanahnya, kemudian mukjizatnya, kemudian basirohnya, kemudian yang lain-lainnya, terkumpullah kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Pantaslah ada orang yang terseduh-seduh mencintai Rasulullah SAW. Pantaslah ada orang yang begitu sangat mencintai Rasulullah SAW. Pantaslah hidupnya, keluarganya ditiadakan untuk mencintai Rasulullah SAW. Terakhir, Bapak-bapak yang ingin kami sampaikan sebagai penutup, hidup ini singkat. Hidup ini tidak lama. Karena hidup ini tidak lama, karena hidup ini singkat, mari sama-sama kita optimalkan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita terus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan pedoman hidup dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hidup dalam kehidupan dunia ini. Enggak usah ngelihat orang lain. Enggak usah kecewa dengan ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita, karena enggak komitmen terhadap itu semua. Panutan kita satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita panutannya adalah Rasulullah, uswatun hasanahnya adalah Rasulullah, masalul a'lanya adalah Rasulullah, tidak akan ada kecewaan kita kecuali kita bersemangat dalam kehidupan ini dan menjalankan ibadah ini, kemudian berpegang teguh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka luangkanlah waktu 2 jam, 1 jam, 30 menit untuk membaca dan mengenal pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membaca bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ini kita lakukan, bila ini kita kerjakan, insya Allah kita semua akan berdandan sebagaimana dandannya Rasulullah. Insya Allah ketika ini kita lakukan, kita akan berjalan sebagaimana jalannya Rasulullah. Insya Allah kalau ini kita lakukan, akan ada optimisme di muka kita, di muka Rasulullah. Akan ada gairah dalam kehidupan rumah tangga kita, kemudian kita menjalani kehidupan ini. Dan ketika kita melakukan itu semua,
maka kita semua sudah menjalankan apa yang kita sudah ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang terbukti raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, bahwa kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, bahwa kita ridho bahwa Nabi Muhammad adalah utusan kita dan uswatun kita. Bapak-bapak jamaah semua yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita ajak anak-anak kita, apalagi kita ajak keluarga kita, apalagi kita ajak masyarakat kita menjadi masyarakat Muhammadiyah, menjadi masyarakat yang mencintai Rasulullah dan menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan dunia ini sudah jauh dari rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah hadirkan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan dunia kita ini masalul a'la, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik yang kita ambil dari diri Rasulullah SAW, kemudian menjadikan diri kita sebagai uswah juga, menjadikan keluarga kita dan masyarakat juga terus berupaya menjalankan uswah ini sehingga kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan apa yang kita sampaikan ini membawa pencerahan bahwa dalam hidup ini Rasulullah kita jadikan uswatun hasanah, akan membuat ibadah kita, akan membuat kehidupan kita akan dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan suudzon, tinggalkan menilai orang-orang yang lain selain kita dan selain Rasulullah SAW. Karena ketika kita melihat ustadz ini, melihat orang ini, melihat pejabat ini, hati kita akan terus sakit. Tapi kalau kita melihat Rasulullah dengan sifat-sifat mulia yang pantas menjadi suri tauladan, insya Allah kita akan istiqomah, insya Allah kita akan sabar, dan ini membuat diri kita akan bahagia di dunia dan bahagia akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia ini, mudah-mudahan kita bahagia di akhirat dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.